warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semoga amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan diterimanya kita dirahmati oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Dan sudah tidak asing lagi bahwasanya Ramadan itu adalah bulan Al-Quran dan bulan it'amu ta'amin. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran dan bulan memberi makan. Jadi waktu bulan ini adalah waktunya memperbanyak Al-Quran, dan waktu orang-orang yang punya harta dikeluarkan. Karena apa? Karena menopang orang-orang yang tidak mampu, biar mereka tidak fokus mencari uang, tapi fokusnya mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pagi ini insya Allah kita akan bahas kenapa sih kalau kita membaca Al-Quran itu kok nggak pernah dapat kelezatannya. Kayak baca Al-Quran itu kayak baca koran, baca SMS, kok tidak ada rasa apa ya, rasa enak gitu loh. Kayak minuman gitu, kalau minuman air itu kan sama airnya gitu, nggak ada plusnya gitu. Beda kalau minuman itu kayak ada yang kita sukai, ada es, ada apa, pas lagi lapar gitu kan, wah so enak banget lah. Kita pingin membaca Al-Quran itu semisal itu, dan pingin kalau kita mendengarkan Al-Quran itu semisal itu. Nah, kenapa kita bahas ini? Berharap dengan ini Ramadan itu full dengan Al-Quran. Karena kadang-kadang kita baca Al-Quran itu jenuh. Satu juz aja ngantuk, satu juz ngantuk. Jangan satu juz, 4 lembar aja udah ngantuk. Padahal kalau kita mata kita berikan untuk melihat fenomena yang ada di TV, itu nggak ngantuk. Tapi kalau baca Al-Quran kan ngantuk lah. Ini kan ada apa ini masalahnya ini? Nah, inilah. Karena kalau kita melihat sesuatu di televisi itu ada rasa kelezatan, sehingga ini kita merasa seneng gitu loh. Karena merasa seneng menghilangkan rasa ngantuk. Berbeda kalau baca Al-Quran suntuk dan jenuh, maka berimbas daripada itu nggak semangat. Kalau nggak semangat ngantuk. Nah, gimana cara mengobatin hal yang semisal ini? Cara ngobatinya adalah sekarang gimana caranya kita itu kalau baca Al-Quran bisa sempurna dan bisa merasakan kelezatan. Ini gimana caranya dulu ini? Ada beberapa pembahasan. Ada 9 poin. 9 poin kita akan kaji insyaallah taala satu persatu. Berharap setelah kita memahami 9 poin ini ada perubahan dalam diri kita. Yang awalnya biasa moco itu, setelah memahami 9 poin ini lebih bagus lagi dan merasa lezat banget. Perumpamaan secara logika begini. Sebenarnya kalau kita cermati secara mendalam,
Kalau kita baca Al-Quran terus tidak ada rasa lezat, itu sebenarnya sebuah penyakit, Pak. Penyakit. Tapi anehnya diri kita ini nggak pernah nanyakan ini sebab apa gitu kan. Sebagaimana kalau kita makan, coba kalau kita makan, Pak, makan apa aja nggak terasa sama sekali. Makan nasi ya nggak ada terasa nasi, makan manis nggak ada terasa manis, makan pahit juga nggak ada terasa pahit, makan asin juga nggak terasa asin. Apakah kita langsung ke dokter? Pasti ke dokter. Ini ada apa ini? Ya pasti banyak hal kan dari penyakit-penyakit itu. Nah sebenarnya kalau kita sampai nggak merasakan kelezatan dari apa yang kita baca dari Al-Quran itu sebenarnya sebuah kasus yang harus kita teliti. Ada apa ini dalam diri kita itu ada apa? Ini yang pertama, adalah kita perbaiki dari sisi pertama dulu, adalah fahmu aslil kalami, yaitu kita kurang paham terhadap apa yang kita baca. Yang kita baca itu apa gitu. Nah, kita belum memahami apa yang kita baca, sehingga yang kita baca itu kayak yang lain. Perlu difahami, Al-Quran yang kita baca itu adalah ucapannya Allah. Ini harus diperhatikan di benak kita. Yang kita baca ini adalah ucapannya Allah, bukan ucapan manusia. Kita tahu hebatnya Allah, Rabb kita, junjungan kita, pencipta kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih sehat kita, keluarga kita. Ini semua Allah. Ini ucapannya Allah. Nah, kita kurang mendalami di sini. Mendalami di sini. Kita lihat, misal contoh, ada ucapan orang yang orang itu kita hormati, kita sanjung, kita hormatin, masya Allah. Saya yakin, Pak, yang kita cintai, yang kita dengerin, kita akan dengerin ucapannya itu, kita nikmati. Nggak usah jauh-jauh. Kita lagi kena penyakit rindu dan cinta kepada wanita lah. Pasti, Pak, kita kalau dengerin ucapan yang kita cintai itu, telepon, Pak, gak entek-entek, 1 jam, 2 jam itu ya gak ada masalah. Gak merasa kita itu capek, gak merasa, nikmat aja, seneng aja. Nah, logika yang demikian ini, kenapa kita kok gak merasa bosan dan gak merasa, karena itu yang kucintai gitu kan, yang kita rinduin. Nah, ini loh ucapan Rabbul Bariyah, Rabb semesta alam, Rabbnya manusia, yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita, semuanya adalah Allah. Dunia ini tanpa Allah akan hancur. Jadi kalau kita mau coba Alhamdulillahirabbil alamin seterusnya, itu bukan ucapan siapa saja, bukan. Makanya sampai kalau Allah berfirman itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan ini Al-Quran kepada gunung, kamu akan melihat gunung itu tunduk dan khusyuk, bahkan bisa hancur, Pak, dikarenakan takut kepada Allah. Gunung bisa hancur, ya kan? Gunung bisa tunduk dan gak bisa bergerak apa-apa ketika Al-Quran diturunkan kepadanya.
Karena apa? Dia tahu yang dia dengarkan itu adalah ucapannya Allah, Rabbul Bariyah, Rabb semesta alam, Rabbnya Allah. Nah, di sini kita mungkin kurang di sini. Kita tidak memahami yang kita baca itu ucapan siapa ini? Ucapan siapa ini? Ucapannya Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus ngerti siapa yang bicara, siapa yang berbicara. Tadi kan ucapannya siapa. Sekarang kita harus ngerti ini ucapan, ini adalah kita harus mengagungkan orang yang berbicara. Al-Quran itu siapa yang bicara? Allah. Berarti kan ada masalah kalau Allah yang bicara, kita nggak tenang, kita nggak khusyuk, dan kita tidak merasa senang, dan kita nggak merasa lezat. Kan berarti ada masalah. Lu yang bicara lo Allah. Yang bicara itu lo Allah. Bukan siapa-siapa. Coba kalau andai kata begini ya, kita sebagai orang tua Pak, orang tua ngomong, terus anak itu ketika diajak ngomong itu, anak itu begini nggak dengerin Pak, nggak dengerin wis. Apa kata orang tua? Lo ini anak lo ini anak yang nggak baik sama orang tua nih. Masa orang tua begini kamu nggak dengerin dengan baik? Kan begitu kan Pak? Tabiatnya manusia. Seorang pejabat ngomong kepada anak buahnya, ketika dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih wejangan, anak buahnya malah main HP dan yang lainnya. Kamu tuh gimana sih? Aku lo ngomong, aku lo atasan kalian. Kan begitu. Manusia menuntut orang-orang itu harus apa? Mengagungkan kepada orang yang berbicara kan. Nah, ini loh yang Allah, ini loh yang bicara itu Allah Subhanahu wa taala. Kan ada masalah kalau Allah yang bicara terus kita merasa jenuh, itu kan ada masalah. Merasa bosan, terus mengabaikan, terus malah ngantuk. Ini kan berarti ada masalah kan Pak? Karena apa? Karena masalahnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya di sini. Nah, taib. Yang ketiga sekarang, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Rabbnya itu nampak di gunung, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, maka Allah menjadikan gunung itu hancur dan Musa itu pun apa? Tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Karena maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gunung pun hancur dan Musa pun tersungkur dalam keadaan pingsan ketika Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong itu Allah, yang bicara itu Allah, bukan siapa-siapa. Nah, dua poin ini yaitu ini bicaranya Allah, yang kedua ini loh Allah yang bicara gitu kan. Ini loh Allah yang bicara gitu kan. Nah, kalau dua ini sudah terwujud, terrealisasikan, maka ada poin yang nomor 3 yaitu konsekuensi, yaitu hudurul qalbi.
hatinya pun hadir di situ, Pak. Ada konsekuensi. Nah, ini nggak bakal bisa hadir selama poin pertama sama poin kedua nggak kita lakukan. Makanya terkadang kita baca Al-Quran itu hatinya itu kemana-mana. Baca lisannya, Pak, baca lisannya, tapi pikiran kita, hati kita kemana-mana. Kenapa begitu? Karena kita tidak memahami poin pertama dan poin kedua. Makanya hati kita nggak hadir. Hati kita nggak hadir. Bagaimana hati kita nggak hadir, Pak? Wong nggak ada pengagungan kepada Allah yang bicara dan tidak ada pengagungan kepada pembicaraannya. Hati kita kemana-mana. Coba kita lagi fokus, Pak. Main bola, sekarang main bola itu pas yang main itu Gresik, Pak. Gresik sama mana? Sama Lamongan. Kita ini pro Gresik nih, pro Gresik ini. Saya yakin, Pak, kita tuh cinta banget dengan bola dan pendukung setia pemain Gresik. Kira-kira kita nonton terus hati kita kemana-mana? Boten, Pak. Hati kita langsung fokus di itu. Wah, ini gini, ini kurang gini. Bahkan bisa komentari itu, ini salah, ini begini. Hati hadir di situ, Pak. Karena apa? Karena kita punya rasa cinta dan ikut andil dan ikut memiliki. Karena itulah kita hadir, hati kita hadir di situ. Nah, itu jelas. Kalau kita itu sudah punya pengagungan ke orang tua kita, ini orang tua nih, kepada orang atasan kita, punya pengagungan, menghargai dia, menghargai apa yang dia ucapkan, saya yakin hati kita akan hadir. Kalau kita dinasihatin atau kita di musyawarah atau di rapat, hati kita akan hadir di situ. Nah, kehadiran hati itu memang harus terwujud dua poin tadi. Masya Allah. Oleh karenanya, di antara tafsir para ulama ketika Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya khudhil kitaba, ambil kitab ini biquwwatin dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, artinya dengan sungguh-sungguh. Dan nggak mungkin kata sungguh-sungguh kecuali harus ada hudurul qalbi, hatinya pun hadir di situ. Hatinya pun apa? Hadir di situ. Nah, taib disebutkan oleh Imam Ghazali, bagus banget di Ihya Ulumuddin, ucapan yang bagus banget. Beliau mengatakan begini, falau dakhalal qari, ada kata orang yang membaca itu masuk di basatin, di apa itu, di bustan, di mana itu, di tempat-tempat kebun-kebun yang indah. Kemudian masuk di maqasir. Maqasir itu qasrun, singgasana yang bagus. Kemudian dia menyaksikan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, kata Imam Ghazali, kira-kira pikiran kita kemana? Fokus dengan keindahan yang ada atau kemana-mana? Kemana, Pak, pikiran kita? Gak kemana-mana, Pak. Ini kok bagus, wah ini kok ada bidadari cantik banget, ini kok begini, ini kok begini. Fokus, Pak, gak mungkin kemana-mana. Apa kata Imam Ghazali? Tahu gak Anda, Al-Quran itu melebihi daripada ini semuanya.
Al-Quran itu melebihi dari singgasana yang indah, kebun yang indah. Itu mengalahkan semuanya. Nah ini kan berarti pertanyaannya kan ada apa dalam diri kita ini? Kalau kita masuk ke kebun yang luar biasa, Masya Allah mewah, tempat yang mewah, singgasana yang mewah, nggak usah jauh-jauh mall, mau masuk ke mall, kok pakainya bagus, ya udah fokus pikirannya di situ. Nggak mungkin jiwanya tok, nggak mungkin, pasti pikirannya juga fokus di situ. Al-Quran adalah lebih indah dari ini semuanya. Harusnya kalau kita masuk di Al-Quran, membaca Al-Quran, harusnya ini lebih fokus, lebih hadir hati kita, karena keindahan Al-Quran dan isi-isi Al-Quran dan cerita-cerita yang menarik menjadikan kita hadir hati kita dan senang di dalamnya. Bahkan kalau sudah masuk nggak pengen keluar. Kalau sudah di singgasana kan, Masya Allah mewah, mau pulang loh Pak, nggak mau pulang, pengen di situ aja. Apalagi itu banyak bidadari, Masya Allah luar biasa lah, cantik itu Masya Allah, dipan yang mewah, nggak mau keluar Pak. Harusnya kita kalau sudah di Al-Quran itu nggak mau berhenti dari Al-Quran. Kita lupa kalau imamnya agak panjang dikit, kok panjang banget ini, kan gitu kan Pak ya, sudah udah cepet dah mulai, kan nggak pas itu Pak. Seharusnya lebih cepet, lebih lama lagi kan begitu. Tapi kenapa kita kok waduh sufi aja terawih kok baru baca Iqra, surat Iqra Pak, ini doa banget gitu Pak ya. Seng pendek di kulhu sama inna atau ina itu nggak bosen toh, kulhu sama inna atau ina, betul keindahan Al-Quran itu wah luar biasa itu. Inilah permasalahan kita di sini Pak, permasalahan kita di sini. Kenapa Pak? Mohon maaf. Coba kalau kita lagi seneng nyanyian Pak, nyanyi apa aja, coba ya Allah musik, terus orang joget, orang apa, kita lupa berjam-jam di situ loh Pak, nggak pernah sampai ngantuk gitu, nggak pernah ngantuk, asik banget gitu kan, sampai ikut joget tangan kita ya Pak ya, ikut tangan kita ikut joget. Nah kenapa ke Al-Quran kok ngantuk, Al-Quran kok pingin mari, itu gimana itu omongannya orang-orang yang nggak genah Pak, ini omongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan permasalahan di sini, ada apa di sini kan? Karena kita seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mendapatkan nikmatnya Allah, selalu mendapatkan nikmatnya Allah. Kok begini kita ini gitu loh. Kalau kok begini kita ini gitu loh. Naam. Baik, kemudian poin yang keempat. Adalah setelah hati itu hadir, maka konsekuensi poin yang keempat lanjutannya Pak, karena saling berkaitan, adalah at-tadabbur, mentadaburi apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, at-tadabbur. Makanya Allah itu sering nyindir kita itu, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kita itu hanya ada dua aja, mau mentadaburi ataukah ada kunci di dalam hati-hati kita. Karena terkunci, gak iso mikir, gak iso bertadabur. Hanya ada dua. Kalau kita gak bisa mentadaburi, berarti terkunci hati-hati kita. Kalau terkunci, orang bisa mikir, gak bisa mikir. Nah, berarti dua kemungkinan Pak, kata Allah, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka nggak mau mentadaburi Al-Quran?
ataukah memang terkunci hati. Berarti kan dua kemungkinan. Nah, kita yang mana ini? Mau mentadaburi atau terkunci? Kalau terkunci hati kita, berarti bukan sifatnya orang mukmin. Sifatnya orang mukmin nggak terkunci hatinya, kan gitu kan? Nah, berarti gimana kita ini kan? Maka bermasalah di sini. Oleh karenanya Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la khaira fi ibadatin la fikha fiha wala fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam sebuah ibadah yang Anda tidak paham ibadah yang Anda lakukan, dan tidak ada kebaikan di dalam membaca yang membacaan itu tidak ada tadabbur di dalamnya. Oleh karenanya Al-Quran itu intinya adalah ditadabbur, bukan dibaca. Oleh karenanya intinya Al-Quran itu adalah ditadabbur, bukan dibaca. Gitu loh, Masya Allah. Membaca Al-Quran bagus banget. Tapi lebih bagus lagi, dan itu intinya adalah membaca ditadaburi. Oleh karenanya di Ramadan ini sebagian kitab yang saya baca dan beberapa kitab yang saya baca referensi, ada khilaf di antara para ulama. Ramadan itu intine moco sampai khatam, mbok paham apa ora paham, sing penting moco. Ataukah moco saiti ora ono masalah, tapi di tadaburi. Itu ada dua versi di antara para ulama. Tapi sing paling elek ya gak moco Pak ya. Ora moco, ora mentadabur iku sing paling elek, Pak. Sing paling elek. Sing paling apik moco wake, tadaburi wake iku sing paling apik. Sing paling elek iki ora moco blas. Ora moco blas iki paling elek iku. Wis ora moco, wis ora mentadaburi, iku wis paling ora pas iku. Jelas gak? Nah ini poin Pak, Masya Allah. Gimana kita mau merasa lezat kalau kita nggak paham? Sekarang kalau kayak contoh ngaten, kita itu nggak paham bahasa Inggris Pak. Artinya apa bahasa Inggris ya? Terus kita itu moco, iki apa iki? Gimana kita mau merasa lezat di dalamnya? Wong kita nggak dong isine apa nggak dong Pak. Gimana sih ini? Iki omongan. Kalau kita mau baca Al-Quran, makanya cepet lesu, cepet males, cepet loyo, soalnya nggak dong. Yang dibaca itu apa? Gimana mau mentadaburi, mau menghayati, wong isine nggak dong. Iki lo opo sih artinya? Iki opo gitu loh. Jelas ya. Jadi kayak lagi nulis nama ya, kayak lagi di dunia perbankan gitu, perbankan lagi garap tulisan itu. Kita ini lo apa? Kalau betul paham Pak? Ini apa? Ya mau coba nggak apa sih ini gitu loh Pak. Tapi ketika kita pahami persatu, harus lihat komus lagi. Oh ini tuh arti ini. Jadi ketika tahu arti ini terus ditadaburi. Oh ini tuh arti. Baru nggak gitu loh, baru nggak. Nah kalau kita mau baca Al-Quran mek lewat. Iki lo apa gitu. Sedangkan mau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ini lho Pak. Ibnu Qayyim rahimahullah nulis kitab sak jilid, berapa jilid? 2 jilid membahas tafsir Al-Fatihah. Betapa luas kandungan dari surat Al-Fatihah itu. Nah ini loh,
kita mau Al-Fatihah itu luar biasa itu artinya, tapi kita kan kayak biasa wae. Bagaimana gitu loh? Iku ucapan yo ngono wae lah, nggak ada rasa lezat, rasa apa itu nggak ada gitu loh. Apa nih mau cepet Pak? Iku piye jadi macane? Ora iso ditadaburi, hati iki kemana kalau macane kaya ngono? Ora iso. Macane tertartil, macane apa? Harusnya nggak berpengaruh kepada suara loh Pak ya. Harusnya nggak berpengaruh kepada suara loh ya. Harusnya nggak berpengaruh, karena yang kita baca adalah kalamnya Allah, yang ngomong itu Allah. Hadir hati kita tadaburi. Seharusnya suara enak nggak suara enak itu nggak berpengaruh. Kita enggak suara enak sodok, suara enak itu terpikat karo suarane, orang kok bukan karo apa artinya enggak. Tapi giliran sing imam iku mau apa suarane gak enak, ngantuk iku opo iki apa iki berarti masalah Pak, karena sama yang dibaca adalah Al-Quran gitu loh Pak. Al-Quran yang kita baca itu kalamnya Allah. Beda kalau suaranya enak, omongannya Allah, kalau gak enak bukan omongan, enggak, sama kalamnya Allah. Berarti kan bermasalah di diri itu bermasalah. Makanya ada sebagian ulama salaf di kitab Muwatta Imam Malik Pak, di kitab Muwatta Imam Malik itu suila Imam Malik tentang imam harus suara enak katanya. Apa kata Imam Malik? Lah karena penyanyi toh, lah karena penyanyi toh, diingkari Pak, lah karena penyanyi toh. Artinya kita orang Indonesia ini terbiasa kalau imami gak enak males sholat di belakangnya, tapi kalau imami enak itu rebutan. Jadi kayak artis saya Pak, saya kayak artis, dan ini yang diingkari oleh Imam Malik rahimahullah taala. Ya kita ya harusnya ono imam suaranya enak, alhamdulillah. Gak enak ya, alhamdulillah lah. Yang penting yang dia baca ini kenapa Al-Quran. Berarti kita itu nggak nikmati isinya Quran, mek nikmati apa? Suaranya yang moco. Kita tuh menikmati suaranya yang moco, bukan menikmati Al-Qurannya. Nah mindsetnya kan sudah nggak pas nih. Jelas gak insyaallah? Nah, Masya Allah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah baca surat Pak, baca ayat diulang-ulang. Abu Dzarrin bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina lailatan. Pernah Rasul alaihi salatu wasallam itu mengimami kami suatu malam. Faqama bi ayatin yuraddiduha. Nabi itu membaca satu ayat diulang. Serta meniku, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jikalau engkau ya Allah menyiksa mereka, mereka juga hambamu ya Allah gitu kan. Mereka itu hambamu. Itu diulang sampai Rasul itu menangis Pak. Nangis. Kita nggak pernah kan Pak, kalau mau Quran menangis nggak pernah. Tapi kalau nggak punya duit menangis iya Pak. Nggak punya duit, aduh nangis. Tapi kalau baca Al-Quran nggak pernah menangis. Itu kita ya Allah, astagfirullah. Makanya beda dengan zaman dulu Pak ya. Kalau bedanya dikit. Kalau mereka dikit-dikit menangis karena baca Al-Quran kan, kalau kita dikit-dikit menangis karena gak punya duit. Jadi bedanya dikit, bedanya dikata dikit Pak. Dikit ini diolah kemana gitu kan? Diolah kemana gitu loh. Allah Ustaz ya. Taib. Terus Tamim Ad-Dari Pak, At-Tamim Dari, dia pernah suatu malam itu mocok, am hasibal ladzina jtarahus sayyiat. Orang-orang yang melakukan dosa itu mau dibawa kemana ini kan? Dia baca itu ya Allah nangis Pak. Diulang sampai nangis.
Kemudian Said bin Jubair baca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Besok pada hari kiamat itu terpisahkan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang tidak baik. Terpisahkan dengan sendirinya. Said bin Jubair menangis di sini, menangis karena ditadaburi kan. Dia berpikir kita nanti di grup mana ini, grup yang baik atau grup yang berbuat dosa, kan gitu, menangis karena langsung dia kontak di akhirat di sini langsung dilarikan ke dirinya, kita ini di grup yang mana ini. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Masya Allah. Nah, baik, kemudian yang kelima, konsekuensi daripada tadabbur, merenungi, menghayati. Yang kelima harus ada at-tafahum, berupaya memahami, memahami. Karena nggak mungkin terwujud tadabbur, menghayati, merenungi kecuali harus paham maknanya, paham maknanya, harus ada tafahum. Berarti kita butuh belajar, Pak. Barakallahu fikum. Terjemahan lah, paling enggak ada guru yang nerangkan ke kita, atau paling enggak terjemahan iki artinya apa sih gitu kan. Coba lihat tafsir, Pak, kalau bisa terjemahan tafsir, jangan terjemahan letter apa per harfiah mboten, tapi tafsirnya itu coba dibaca. Surat-surat yang sering kita dengerin paling enggak juz amma lah. Juz amma itu pisi, maksudnya Allah itu begini pisi gitu loh. Itu kita berupaya membaca yang demikian itu. Pun Hah? Oh, ada alarmnya nggih. Khawatir napa jenenge? Taib. Yang keenam, ini yang penting dari poin-poin yang sebelumnya adalah at-takhalli an mawani'il fahm. Kita itu harus kosong dari penghalang-penghalang kita itu nggak paham. Nggak paham itu ada penghalangnya. Nggak paham itu ada penghalang. Nah, kita harus kosong dari penghalang-penghalang. Kenapa kita nggak paham? Penghalangnya ini kita harus buang, harus kita jauhi. Ini penting, masya Allah. Berarti pada dasarnya agama itu gampang. Menelaah Al-Quran itu pada dasarnya itu gampang. Kapan itu bisa dikata gampang? Kalau penghalang-penghalang yang menjadikan kita nggak paham itu hilang dari kita. Ini masalah di sini, mawani'u al-faham, penghalang-penghalang kita itu nggak paham. Itu harus kita jauhi. Nah, apa itu mawaniknya? Ini penting, ini satu. Mawaniknya ada 3. Satu, seorang itu membaca fokusnya itu di makharijul huruf. Dia moco itu, dia baca itu, ini lidahku itu pas nggak sesuai dengan apa tajwidnya. Yang dipikir itu aja, Pak. Yang dipikir itu aja. Boleh orang itu belajar makharijul huruf, hurufnya ini pas, mocone itu pas, moco shot, moco apa itu tepat, itu boleh. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan sehingga dia nggak fokus, artinya opo ini dia nggak fokus. Justru yang dia fokuskan itu tepat nggak, moco tak, moco jim itu tepat nggak? Yang dia pikirkan hanya itu, sehingga dia lupa makna
dan kandungannya dia lupa. Karena apa? Dia fokusnya, pikirannya moco makharijul huruf. Huruf-huruf ini tepat nggak sesuai dengan tempatnya, apa nggak pas atau pas, yang dipikirin itu aja Pak. Ini termasuk penghalang faham. Menjelas ya? Jelas ini ya? Jadi moco alhamdulillah orang nggak paham artinya moco al ha tetap nggak ha ini. Jadi yang dipikir itu moco ha mim dal itu tak nggak sesuai dengan ini terlalu hulu Pak. Ini nggak benar. Nggak benar. Ini penghalang. Taib.